Para muallim, masya Allah, semoga Allah muliakan guru-guru kita semua di sini, berikan balasan yang terbaik, karena sebaik-baiknya balasan bagi mereka adalah surganya Allah. Dari kita mau mengabdi sebagaimanapun, tetap mereka yang dikejar mereka ridhonya Allah, ya. Nah, ini tinggal anak-anaknya. Cita-citanya jadi apa? Oh, macam-macam, ya. Pengen sukses semuanya? Ya. Pengen masuk surga semuanya? Siap masuk surganya sekarang? Ya, alhamdulillah. Unik ya, masya Allah. Kita bicara pengen sukses boleh, bagus, harus. Tapi kadang definisi suksesnya kayak beda-beda. Ada yang bilang sukses itu sekedar jadi Pak RT, ada ya. Aku mah suksesnya nanti kalau udah centang biru, ada ya. Ada suksesnya nanti kalau udah nyampe, aduh sampai lupa. Di atasnya epic apa sih? Hah? Legend ya, atau mythic ada lagi ya? Ada ya. Macam-macam. Tapi hakul yakin ya, itu semua akan kita tinggalkan dan yang akan kita tuju rumah kita yang asli, yaitu surganya Allah. Keren, alhamdulillah. Kalau misalkan kita bicara tentang yuk pengen sukses, oke, gampang bicara sukses. Pada pengen kaya nggak? Pengen, bagus. Apalagi kalau kayanya untuk jadi kaya yang baik, untuk bisa berangkatin orang tuanya haji ya, dan yang lain-lain ya. Masya Allah, nggak apa-apa, diaminkan semuanya ya. Tapi masalahnya kalau sekedar pengen kaya doang, oh demi Allah ada ilmunya, ada rumusnya ya. Dan masalahnya itu sesuatu yang kadang di hadapan Allahnya kita banyak mengenal hadis-hadis dari Nabi yang ternyata biasa weh, dunia tuh gitu-gitu aja ya. Makanya mau sekafir apapun atau bahkan mau seateis apapun, ada aja yang masih Allah jadikan kaya. Saking bukan banyak ya, kata contohlah ambil satu kata Nabi. Nabi jalan sama para sahabat, nemu bangkai anak kambing cacat. Ulangi, bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambingnya juga cacat, udah jadi bangkai pula. Ya, diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata sahabat teh, itu masih hidup pun kami nggak mau wahai Rasul. Ya, maka kata Nabi, ketahuilah dunia dan berikut seluruh isinya di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada ini. Ya. Di riwayat yang lain sampai disebutkan kalau dunia itu senilai dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan ridho memberikan minum kepada seorang kafir pun. Maksudnya apa kok? Saking dunia tuh dibandingin sama Allah tuh bahkan tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Makanya ada yang mau maksiat kayak gimana hancurnya juga tetap Allah kasih dunia. Saking gak ada harganya. Ya. Sehingga mengajak, yuk kalau pengen sekedar jadi kaya gampang. Kita lihat, kadang dulu sebelum akhirnya mulai ngaji kayak gini, suka diminta seminar bicara tentang kenapa orang-orang Cina itu pada lebih kaya. Ada rumusnya. Yang kalau semua orang mau ngamalin, kaya semuanya demi Allah. Ya. Dan masalahnya, kan kita tahu, ya, emang syarat ke surga harus kaya. Emang syarat mulia harus kaya. Kita mah kalah kaya sama para koruptor kalau mau jujur. Ya. Tapi apakah lebih mulia mereka? Enggak. Ya. Masya Allah. Kita bicara, yuk kita Masya Allah menggapai suksesnya di dunia, tapi juga nggak lupa akhiratnya. Boleh ditukar nggak? Kejar akhiratnya, akhirat yang didapat, dunia ngejar-ngejar nyembah ngadep di hadapan kalian. Ya, cari. Kemarin baru aja bicara di hadapan para pengusaha-pengusaha ceritanya. Yang dibahas tentang wirausahaan wirausahawan yang sukses di hadapan Islam. Maka tentu kita bicara tentang Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Tapi bahasan selalu tentang itu selalu dibahas ya, bahwa kita selalu bisa jujur. Sukses ukuran dunia atau bahkan sekedar kaya, kami selalu bilang dan berani bilang di zaman itu
Cuman efek samping. Ulangi. Iya, bukan tujuan utama. Ya. Mereka jujur, takwa, tawadu, amanah, nggak berani ngambil yang bukan haknya, apalagi dekat sama Nabi. Ya kira-kira orang rebutan lah pengen dekat sama orang yang kayak gitu. Ngejar peluang juga datang. Ya. Tapi kalau misalnya masalahnya sekedar itu doang, oh ada ilmunya, silakan pengen jadi kaya. Tapi kan kita tahu, ya Indonesia tuh gak kekurangan orang pinter. Ya, banyak ya. Karena kalau maling bodoh, dia pengen nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia yang ditangkep, bodoh soalnya. Maling ayam. Ya. Tapi kalau malingnya pinter, ya, yang maling satu, yang kelaparan jutaan orang masalahnya. Ya. Jadi pengen sekedar pinter dan kaya doang atau pengen apa nih? Ya. Rugi soalnya. Kalau misalnya udah ganteng, udah cantik, udah kaya, udah centang biru, udah, ya. Apalagi misal mitik mau sok udah, ya. Apalagi ya punya Vespa keren, apalagi sih yang pengen anak muda sekarang, pacar 8, mau apa? Ya. Misal ini mah yang jangan ditiru ya. Tapi Allah nggak suka, dapat apa tuh bos? Ya, Insya Allah. Tapi kita nurut sama Allah, bismillah, mudah bagi Allah, dunia yang ngejar-ngejar kalian. Ya, istilah. Kak, yuk lanjut ya. Ini jadi marah-marah gini nih kongkok, bukan marah-marah ya, Insya Allah. Ya udah istilah. Pengennya full banyakin ilmunya atau bercanda-bercanda ketawa-ketawa aja? Hah? Oh ya udah, saya kurangin bercandanya ya, Insya Allah. Baik, bismillah. Kita ke Quran dulu deh. Ini harus sering dibahas. Quran ada surat yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Nah, pas nih hari Jumat atau tadi malam. Ada yang udah baca surat apa? Al-Kahfi udah baca? Masih ada waktu ya. Jangan sampai hari ini nggak baca Al-Kahfi. Ya. Ada berapa ayat? Mumtaz. Surat ke berapa? 18. Juz berapa? Juz 15. Tapi di juz 15-nya Al-Isra sama Al-Kahfi ya. Lalu nanti di 16-nya baru Al-Kahfi dari yang 75 baru sama Maryam sama Toha. Ya. Insyaallah. Nah, bismillah. Di dalamnya ada kisah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Khidir, ya. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Mereka kan berpetualang ya. Kemana-mana tuh. Disebutinnya cuma berdua, padahal aslinya mereka berpetualangnya bertiga. Siapa yang ketiganya? Hah? Muridnya Nabi Musa. Ditahunya dari ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu. Dan telah berkatalah Musa kepada fata, pemuda, hu-nya. Jadi kemana-mana tuh Nabi Musa ada yang ngikutin muridnya. Ya. Dan dari Al-Fatihah sampai An-Nas nama muridnya ini nggak disebutin satu kali pun. Udah baca tafsir atau beberapa kitab hadis baru tahu siapa nama muridnya. Ada yang tahu namanya? Yusya bin Nun. Ulangi. Iya, bin Nun. Kadang ada bahasa anak gaul, aduh aku bin Nun, bukan gitu ya. Itu bingung ya. Insyaallah. Yusya bin Nun. Dari Al-Fatihah sampai Anas nggak disebutkan namanya. Dan emang gitu. Banyak nama pemuda tuh nggak disebutin di Al-Quran. Emang pemuda yang masuk ke dalam gua, Ashabul Kahfi, disebutin nama lengkapnya. Biodata, zodiak, makanan kesukaan, ukuran sepatu. Enggak. Ya. Cuman disebutkan kisahnya. Maka bahasan seperti ini pun para ahli tafsir ngebahas nih. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama pemuda tersebut? Ya. Yang pertama, satu, karena bagi Allah tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Ulangi, bagi seorang pemuda tidak penting untuk, ingat ya, bukan berarti kok Denis mengharamkan viral, melarang viral. Enggak dosa viral itu. Ya. Tapi kalau viralnya hanya untuk yang jadi maksiat, nah itu baru jadi masalah. Tidur pun dapat transferan pahala kalau orang ngikutin keburukan kita. Dan kalau memang kita setiap hari yang bangun tidur dipikirin, aduh gimana caranya saya viral ya, live TikTok, mandi lumpur gitu ya. Dirinya nggak laku, mamanya dimandiin lumpur juga.
dikasih mawar, tampol sendal, ya enggak? Terkenal enggak, jeding iya bibir ya. Enggak, bukan kayak gitu ya. Enggak, pemuda-pemuda yang diarahkan Islam tadi. Udah tenang aja. Kalau yang ada garisnya terkenal, sekedar nangis di pinggiran jalan raya juga, ya. Ada yang ngerekam viral sampai ke Jakarta. Ya. Di Indonesia teh ya. Kadang nggak melulu prestasi, sensasi juga dikejar-kejar, ya. Maha benar netizen dengan segala komennya. Insya Allah. Satu. Yang kedua, kalau pengen tetap memperkenalkan diri, maka perkenalkanlah diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Nah, mungkin kalian akan pernah mengalami ketemu orang, entah di pasar, di pajak, di mall, di pinggir jalan. Orangnya turun dari mobil, mingkem, nggak ngomong. Tapi orang di sekeliling kita yang menjelaskan siapa dirinya. Dia kan pendiri perusahaan itu. Dia kan penemu teknologi itu. Orangnya mah diem. Tapi prestasinya yang memperkenalkan siapa dirinya. Daripada segala hal tentang gue, saya. Sekolah teh bagus. Kan saya yang bangun. Anak askia soleh-soleha semua. Kan saya yang ngajar. Ya. Masjidnya bagus. Oh kan saya donaturnya. Saya terus hidup teh. Ya. Didengarnya enak atau enak? Ya. Kadang masalah penderitaan juga nggak mau kalah. Ada apa nih rame di pinggir jalan? Ini si abang jatuh, spionnya lepas, baru spion lepas, kaki saya lepas juga pernah. Penderitaan juga nggak mau kalah. Ya, nggak enak ya. Ya masya Allah. Ilmu, takwa, prestasi. Tahu masalah kemanusiaan terbesar itu apa? Kata orang adalah kelaparan, kemiskinan, sama kriminalitas. Salah, ya. Yang lebih bahaya dari itu semua adalah ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Sekarang kalian tidur, PR nggak dikerjain, bahkan mohon maaf harus di DO dari sini, masih bisa dapat ijazah, tinggal beli, ya. Nanti di share link, ya. Kalau mau beli, ya. Cuman kan kalau misalkan kita nggak punya nilai diri, ya ijazah buat apa juga ya. Keterima kerja, siapa sih orang mau miara beban? Masuk kerja nih, ngelamar kerja sehari ngelamar 20 perusahaan, keterima sebulan dipecat karena jadi beban, nggak punya kemampuan apa-apa. Ya. Paling cuman orang tua aja yang kepalang sayang, mau miara beban di rumah, ya. Udah usia berapa masih minta duit uang jajan ke orang tua, ya. Kan sayang, jadi amal soleh bagi orang tuanya nggak apa-apa, ya. Tapi kan ya ini dia ya. Pengen jadi seperti apa kitanya, ya. Nanti akhirnya bismillah nggak punya kemampuan diri, oke, akhirnya mulai nggak ada kerjaan, kan nggak punya pemasukan, nggak ada pemasukan, lapar, oke, jadi kelaparan nggak pakai iman, nyuri, kriminal nyemplungnya jadinya, ya. Atau nggak main judi, aduh tambah rusak ya, rungkat, udah. Berdoa mah ke Allah jangan ke Zeus, ya. Ada yang gacor-gacor nggak ada, ya. Yang ada tuh dikerjain, ya. Insya Allah ada ya. Kan alhamdulillah. Ya, beres dari situ, yuk kita renungkan ya. Bismillah. Anggap ini wasiat ya. Kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi, mungkin si Koko ini nggak ada umurnya, 5 menit lagi juga nggak ada yang tahu ya. Kata ulama terdahulu, ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat ucapanmu ditaati. Dan ilmu itu ibarat harta, ringan dibawa dan tidak bisa dicuri. Coba punya uang cash 1 M, repot nggak? Di kantong nggak muat, dicuri takut. Ya, ilmu ya coba. Pernah ngelihat ada kiai atau ustadz jalannya tengkleng kepalanya? Ada berat sebelah gitu ya. Kenapa ustadz? Iya kebanyakan baca kitab jadi kepala teh berat gitu. Nggak ada. Ya. Mau dicuri gimana cara nyuri ilmu? Lagi tidur gitu ustadznya dicolokin flash disk ke kupingnya, dipindahin datanya, nggak bisa. Ya. Makin kokoh pakai ilmu ya. Bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat gitu ya. Insya Allah. Pakai ilmu dan pakai takwa, pakai prestasi, bismillah. Rumusnya sederhana gini ya.
Anggap ini wasiat ya. Kalau kita keras sama diri kita sekarang, dunia akan datang dengan lembut kepada kalian. Tapi kalau kitanya lembek sama diri kita, oh yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak bikin PR, tuh yang lain juga pada tidur, nggak usah dibangunin, biarin. Ya. Yang lain juga nggak pada ngapalin, kan bapak saya kayak ini, iya sok nggak apa-apa, silakan. Ya. Tapi kalau kita lembek, dunia akan datang dengan keras menegur kita. Sama pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran, pahitnya dihina waktu reuni, ya. Sekarang mah bareng sekolahnya nih, tapi 40 tahun bisa jadi ada yang beda. 40 tahun kemudian lah dia mah udah punya perusahaan, kenapa saya malah punya banyak utang? Ya. Tergantung dari kita ngapain aja yang sekarang, beneran. Udah pakai ilmu aja. Ya. Bak-baknya kita, banting tulangnya kita, yang lain mah pada main, kita malah belajar, malah gimana? Demi Allah nggak akan Allah sia-siakan. Ya. Jadi jalan kebaikan. Bismillah. Kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar, capek, ada ayam lincah, kecuali ayam goreng. Ayam, pengen nangkap ayam gimana? Taruh makanannya, ntar ayamnya datang, tutup, selesai urusan. Ya, kalau pengen nangkap kupu-kupu, ya jangan dikejar. Emang kita bisa terbang? Enggak. Ya, gimana cara nangkap kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, nanti kupu-kupunya datang. Gak cuma kupu-kupu yang datang, capung, nyamuk DBD, segala macam lengkap ya. Beneran. Jangan sibuk nyari kesalahan orang, jadikan diri kalian indah, semuanya datang nyari kalian ya. Beneran. Kok harus jadi indah, dia berangkat ke Thailand nanti operasi jadi cewek ya, bukan yang kayak gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kayak istilah ilmu, takwa, prestasi, udah bismillah kayak gitu aja. Sisanya paling ditambahkan, lihat siapa yang kita tempel. Maksudnya deketnya sama siapa? Kok bukannya temenan itu harus pilih, nggak boleh pilih-pilih? Betul, temenan nggak boleh pilih-pilih. Tapi kalau pilih teladan, mendengar nasihat, ya harus pilih-pilih. Contoh, pengen jadi pemain bola yang hebat, ya udah dengerinnya, nontoninnya Lionel Messi. Masa dengerinnya Chef Juna, nggak nyambung. Nanti jago masak, ya. Sama. Kalau pengennya jadi apa, ya? Ya udah, balikan kepada perkataan Imam Malik. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau ingin jadi hebat atau mencetak generasi jadi hebat, tidak akan mungkin beliau, kecuali satu caranya, menggunakan cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Nabi. Siapa generasi terbaik? Generasi sahabat yang beliau bimbing. Ya. Jadi lihat ya. Jadi nggak semua orang kita dengerin ya. Kalau isinya nasihat membangun silakan. Tapi kalau cuma sekedar julidan doang, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang ya. Lagian nggak ngepek. Emangnya kita dikatain monyong, mulut kita langsung mancung. Denis monyong kamu? Langsung begitu? Enggak ya. Malah buat monyong yang harus majuin bir. Silakan cobain. Buat kata tanpa majuin bibir. Susah, nggak bisa ya. Dipuji juga hati-hati ya. Nih adik-adik, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu, nggak jadi suka ya. Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu sama temen, ih kamu kok tambah muda ya setiap hari. Dikira asli ucapan kayak gitu. Nah, tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya tambah muda setiap hari ya. Tapi kita mah kadang kemakan percaya. Yang toilet di WC teh ngaca. Iya juga ya. Gila ya. Enggak lah. Kadang ada udang di balik bakwan ujian itu. Ya. Kamu habis cukur kumis ya? Iya. Wah, terlihat 4 menit lebih muda ya. Lumayan 4 menit juga. Ya. Ibu-ibu yang kadang digoda kayak gitu ya. Ibu kok awet muda banget sih? Usianya berapa? Saya udah 42 loh kok. Hah? Kayak 41,5 ya? Lumayan setengah tahun ya Bu. Ya. Sila.
Udah ya, lihat siapa yang kita tempel. Dan Masya Allah sekali lagi, terakhir, pemuda juga harus galau. Harus apa? Galaunya yang positif. Dulu Salahuddin Alayubi juga pernah futur. Aduh, capek belajar tiap hari, teh latihan. Tapi galau. Tapi masa saya berhenti latihan? Orang Baitul Maqdis aja masih belum kembali ke tangan kaum muslimin. Galau, latihan lagi. Nah, kalau ada pemuda di Askia sini galaunya cuma gara-gara push rank kalah melulu banting handphone, ya. Bukan yang kayak gitu yang bisa jadi orang besar, ya. Galaunya cuma ngeliatin status temen, oh nggak bisa, ya. Bismillah, ya.